الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية surah Al-Qur'an. Yang terhormat Ibu Wakil SD selaku Kepala SD Negeri Seri Sektor 2 yang kami hormati tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Seri Sektor 2 serta tak ketinggalan pula Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 4 yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajahat dan bermujalasan pada insyaallah mendalam ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang termulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan ayat kita. Mari kita kepada Tuhan suara Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan suratul Fatihah tadi acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu acara tertib tentang pemaparan definisi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Herawita Lestari SPD kepada beliau ke kedua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menggunakan salam guru penggerak. Nanti minta tolong dijawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke? Tergerak, gerak, menggerak. Santai mawon ya. Bukan gerak-gerak mas. Tergerak, bergerak, menggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada yang saya hormati Ibu Rita Kepala Sekolah SD Negeri Seri 2, yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri Seri 2, teman-teman guru seangkatan, dan yang saya hormati kakak senior saya di Guru Penggerak Angkatan 4 Ibu Laili Husnul Fatimah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini kita diparingi kesehatan, ya, bisa sampai di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya bawakan. Saya minta waktunya sekitar setengah sampai 1 jam, ya. Tapi saya minta tolong untuk kita bisa interaktif, jangan tegang ya Mas Agung ya, tegang Mas Agung. Si tegang dulu salah itu loh. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat. Amin amin. Baik, langsung saja kita ke materi. Materi yang saya bawakan kali ini adalah budaya positif. Okay. Saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak sudah berapa lama? Okay, Pak Tommy? Okay? 3 bulan. 3 bulan. Okay. Di antaranya adalah yang saya pelajari adalah budaya positif. Sebelum masuk ke materi, adakah yang bisa mendefinisikan budaya positif itu apa? Ada tidak? Mas Agung, Pak Agung, budaya positif itu apa? Ya, terima kasih Bu. Ya. Belum dijawab Mas Agung. Ya.
Menurut saya, budaya positif adalah budaya yang jika dikembangkan akan berpengaruh kepada hal-hal yang baik. Demikian saja. Bagus, terima kasih Mas Agung. Aplaus buat Mas Agung, Pak. Budaya positif adalah apa tadi? Terapkan itu menjadi hal-hal yang baik. Ya, budaya. Kalau budaya itu lebih ke pembiasaan kita, ya, pembiasaan. Nah, positif itu apa? Baik, ya. Jadi nantinya pembiasaan yang kita berikan kepada murid atau contoh kita kepada murid itu akan menjadi positif, menjadikan karakter murid tersebut menjadi karakter yang baik. Next. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini akan kita kupas satu persatu. Nanti barangkali di dalam kegiatan mau bertanya silakan tunjuk jari. Tapi tangan aku senang ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau dulu kan kita mengajar itu patokannya sama dengan buku, ya. Pokoknya ini buku apa urutannya kuis yang diajarkan kepada siswa. Ya, betul. Kita tetap melihat kurikulum yang ada, tapi kita juga melihat kebutuhan siswa tersebut. Ya, agar siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk tahap perkembangannya sehingga terwujudlah menjadi murid yang punya profil Pancasila. Ya. Profil Pancasila itu ada diantaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, nggak kelihatan, ya. Kemudian ada berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini profil-profil pelajar Pancasila. Biar mudah kita mengingatnya, kita jadikan suatu nyanyian, ya. Nyanyian yang belajar Pancasila itu lagu apa ya? Iya. Ya becak kayak gitu ya. Nah, saya contohkan nanti bareng-bareng ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sakit? Berarti kayaknya apal teman. Sakit? Ya, sarang-sarang. Enggak, sarang-sarang ya. Satu, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yuk, satu-satu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi Mbak Etik. Bu Etik ya, Bu Etik sebenarnya kayak apa biasa ya.
Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih. Bernalar kritis ya Pak Soleh, gimana Pak Soleh? Profil pelajar Pancasila ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah kalau anak-anak kita sudah ya, sudah. Kemudian ada berkebinekaan global. Jadi pelajar itu membutuhkan budaya luhur, ya, membutuhkan identitasnya, tapi tetap berpikiran terbuka terhadap budaya lain. Terus ada mandiri. Pelajar yang bertanggung jawab itu atas proses dan hasil belajarnya. Jadi murid kita nantinya itu akan belajar secara mandiri, tidak disuruh oleh gurunya atau orang tuanya, tapi mereka punya kesadaran untuk belajar. Oh, dengan belajar saya bisa tahu beberapa hal. Nah, itu yang bagaimana kita menanamkan karakter tersebut di dalam diri siswa. Kemudian gotong royong. Pelajar Pancasila pasti mempunyai sifat gotong royong, suka bergotong royong, memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan. Gotong royong berarti kegiatan yang bersama-sama tapi dengan suka rela, orang kudu di saya. Oke. Kemudian bernalar kritis. Kenapa Pak Soleh bernalar kritis? Bernalar kritis ya kan, keselitut. Pak Soleh soalnya yang kritis sekali. Jadi jika ada anak bertanya tentang suatu hal yang akeh takone, terus takone kayak luar biasa, jangan dipaidu. Kontak boy macal, jangan seperti itu ya. Itu justru bagus karena anak tersebut itu bernalar kritis. Nggak banyak tanya, baik itu informasi yang kualitatif maupun informasi yang kuantitatif. Kemudian kreatif. Kreatif itu berarti bisa memodifikasi. Lanjut, next. Selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak itu tanpa suatu paksaan. Anak itu disiplin secara mandiri, secara sukarela, tidak takut, tidak melaksanakan sesuatu karena takut dihukum atau diancam. Tapi anak tersebut dengan sendirinya melakukan sesuatu yang positif. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang luas, yang umum, dan memiliki motivasi dari dalam dan dari luar, intrinsik dan ekstrinsik. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita berikan kepada murid kita. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Ada masukan Bu Eli? Lanjutkan saja, oke. Anak-anak kita, murid-murid kita itu pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia, dan tidak hanya murid kita, tetapi kita juga untuk bertahan hidup kita harus bagaimana?
Iya, kita harus berusaha. Berusahanya dengan bagaimana? Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nek mulang, ojo dipeten-peteni bae, nggih. Kalau misalnya ada anak yang misal kurang, itu kita kasih pengertian dengan penuh kasih sayang, dan supaya mereka itu bisa merasa diterima dengan segala kekurangannya. Gampang Bu, angel. Saya juga masih susah untuk menerapkan itu, ya, karena kadang ya kalau dulu 4 ditambah 2 sama dengan berapa? 3. Goblok tuh mesti kelas pira kon, ya Allah. Ada kayak gitu ya. Cuek, nggih, tapi sekarang tidak boleh, ya. Nah, no, pergi lenggah, bisa netigo sih, ditakeni, bisa netigo sih. Ada apa? Kenapa kamu menjawab 4 ditambah 2 itu 3? Bisa kurang. Nah, nanti kita tahu di mana letak kelemahan. Nah, mereka itu akhirnya merasa, oh iya, Bu Guru sayang sama aku, Pak Guru sayang, saya diterima meskipun saya salah, saya belum tahu, ya. Jadi mereka akhirnya terbuka. Next. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Pak Agung melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, betul. Ada dorongan yang timbul secara sadar atau tidak sadar. Leres. Pak Agung kesini pakai apa? Pakai mobil. Kesininya dari sana jam berapa Pak Agung? Jam 11 itu Bu. Jam 1. Kenapa? Ya berarti kan ada dorongan kan ya. Ada dorongan yang timbul baik disengaja ataupun tidak sengaja. Saat kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya apa? Saya mau makan rambutan, tapi tidak jadi. Saya makannya kentang. Kenapa? Karena saya kalau makan rambutan batuk. Nah, itu kan berarti kan ya. Saya mau ke Yomani, lewatnya baru pulang saja. Nggak lewat Makassari. Itu karena apa? Ya karena mau beli bensin dulu. Itu kan ada motivasinya, ada dorongannya, ada apa? Iya. Dorongan bisa sama dengan niat atau bisa terjadi secara langsung. Ya ujuk-ujuk, bahasa mereka ini ujuk-ujuk bantu. Nah, perilaku manusia itu ada 3. Didorong oleh 3 hal, yaitu 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Saya mengerjakan administrasi guru karena saya takut nanti di supervisi itu kosong, terus nanti saya bukan dimarahi, apa ya? Saya ditegur, iya terus saya nilainya jelek. Nah, itu motivasi perilaku yang tingkat yang paling terendah dari perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mengerjakan PR dari eben disanjung oleh Bu Guru. Seperti itu. Contohnya ya, aku
mengerjakan administrasi kan paling pertama benoni penghargaan guys ibu ya misal seperti itu ya itu motivasi itu di atas dari motivasi yang tadi pertama ya. Kemudian motivasi yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu disiplin. Disiplin yang sudah ada dalam diri kita atau diri murid itu disiplin positif. Misal di murid setiap piket berangkat pagi, lebih pagi dari teman-teman yang lain, atau dikerjakan setelah pulang sekolah, bukan karena takut, bukan karena ini dikasih imbalan, tapi sudah menjadi kewajiban. Oh, ini tugas saya ya. Administrasi saya kerjakan setiap awal tahun setelah saya mendapatkan tugas saya mengajar kelas berapa, kelas 5, langsung saya kerjakan administrasinya, bukan karena saya takut dihukum. Mau apa BKS menghukum saya, mau sampai dibunuh paling cuma dikasih tegur kan seperti itu, atau ingin mendapatkan imbalan, tidak, tapi karena sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang guru untuk mengerjakan beberapa administrasi. Yaitu tupoksinya guru, bagus. Tadi dari lakon aku mau lihat kau sih mau. Oh, begitu. Oke, next. Nih, konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu dengan kedua tadi. Yang pertama yaitu dengan hukuman dan dengan penghargaan. Jika disiplin yang kita terapkan itu dengan hukuman, seperti apa? Kamu kalau tidak piket sana membersihkan toilet, nah itu kan hukuman ya. Itu akan merasa bagaimana murid? Ia satu takut, terus kemudian menyakitkan sekali dulu ke WC, terus menyakitkan, ada rasa sakit, kemudian tidak nyaman. Anak-anak juga merasa takut, ya lihat bu guru ikan aja gue ya lebih serem temen ya gue ya gurunya sering menghukum. Terus juga akhirnya dengan hukuman seperti itu si murid itu tidak akan terbuka dengan kita ya. Murid itu kalau ada masalah itu akan menyembunyikan sesuatu. Misal PR nilainya 0, akhirnya dihukum macet kayak mana ngarep kelas di pojokan, sikilnya dijunjung, kupingnya dijewer. Itu ya. Akhirnya anak mengerjakan PR, orang kerjakan dewe, tapi nurun, ya kan? Nurun biar mendapat nilai 100. Nah kita akhirnya karena tidak mengetahui kelemahan murid, kita tidak tahu masalah mereka. Mereka tidak mau terbuka dengan kita, mereka menyembunyikan masalah-masalah kepada kita. Kemudian murid juga menjadi minder, rendah diri. Saya itu punya kasus si Kafi, Muhammad Kafi itu ya. Pertama saya melihat Kafi itu dia laki-laki, tetapi iya lemah gemulai. Iya, dia seperti itu. Dan dia itu sudah lemah gemulai, tapi dia tidak punya masih rendah IQ-nya ketimbang yang lainnya. Oke, untuk memahami materi susah, untuk hitung-hitungan juga susah. Dan akhirnya yang saya pelajari adalah yang pertama pendekatan. Gemian bu, gue aneh aku ke, masya Allah saya di WA terus sama wali murid. Beliau itu berarti ikutnya siapa ya? Iya boleh ya, bolehnya itu lagi-lagi WA. Bu guru, Kafi pulang nangis. Bu guru, Kafi sepatunya hilang ya. Bu guru, minta tolong ya Bu
masalahnya apa saya dengan teman-temannya kami, ya. Dan akhirnya saya panggil. Ternyata ya memang ada penyelesaian. Nanti setelah selesai nanti cerita kami ke belakang. Ada lagi. Kemudian penghargaan. Kalau kita selalu memberi sesuatu dengan imbalan, nanti siswa itu akan terbiasa dengan imbalan tersebut. Ya, Bu Guru nyuwun tulung itu masakan spidol teng Mas sudah Pak Mas Rizky terus mumpun langsung niki sama 1.000 2.000 kalau bukan untuk spidol Bu. Boleh ditawari ya, itu akan menjadi satu kebiasaan. Terus misal kalau kebiasaan kita memberikan penghargaan di akhir semester, kalau itu masih mending ya untuk penghargaan. Tapi jika setiap saat memberikan penghargaan di kelas itu juga tidak baik. Contoh misal maju atau menjawab, nanti yang betul dapat permen, misal seperti itu, ya. Itu nanti anak itu akan belajar hanya karena ini permen, ya. Itu sangat tidak efektif. Lah permennya cuma temen, lah permen lah gorengan lah apa, mau beli itu kan malah jawab sampai, gitu, ya. Kemudian itu juga membuat yang tidak bisa itu jadi minder di orang itu mendengarkan isinya kayak gitu ya. Oke, next. Kemudian ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada dua, yaitu yang pertama dengan konsekuensi dan yang kedua dengan restitusi. Jadi dengan restitusi apa? Bu, boleh restitusi itu apa ya Bu? Segitiga ya? Segitiga. Iya, segitiga restitusi. Itu dengan restitusi nanti murid itu bisa bertanggung jawab atas dirinya, ya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang dan murid itu nanti bisa menghormati dirinya sendiri. Nanti ada penjelasan lagi. Kemudian siswa juga memegang kontrol dan bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Oke, kalau konsekuensi itu kalau hukuman itu kan diputuskan oleh satu pihak. Kalau konsekuensi sudah melalui kesepakatan. Kemudian ada stimulus respon dan murid juga menghargai peraturan yang sudah dibuat bersama. Dan dengan konsekuensi itu akan menghilangkan waktu untuk melakukan kesalahan kembali. Next. Nah, nih restitusi, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pak Agung, paham Pak Agung? Restitusi Pak Agung? Belum paham? Belum, oke. Nanti jadi guru penggerak paham ya? Sudah daftar Pak Agung? Sudah, bagus. Bu Etik sudah daftar Bu Etik? Daftar Bu Etik ya? Kita ke pengertian terlebih dahulu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka memperbaiki kesalahan mereka sendiri, ya, sehingga mereka itu bisa kembali dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya, restitusi itu bukan, dengan restitusi itu tidak menebus kesalahan, tapi si murid itu belajar dari kesalahan, yaitu paham kesalahannya itu apa. Kemudian dengan restitusi itu akan memperbaiki hubungan, misal bertengkar, nanti contohnya nanti. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan
bukan dipaksa ya, tapi ditawarkan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, bener orang sing tak lakoni atas itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter. Fokus pada karakter bukan tindakan. Next. Nah, ini perbedaan tentang akan hukuman konsekuensi restitusi. Ini saya bikin contoh siswa tidak melaksanakan piket kelas. Kalau hukuman, kamu nggak piket, berarti kamu salah bersihkan kamar mandi, itu hukuman. Atau kepada bendera selama 10 menit, ya. Hukuman itu jelas. Si guru itu berarti apa? Guru itu marah, menghukum ya, hukum. Guru itu marah, anak-anak menjadi takut, wedi. Jadi kok latari tiket, tapi kalau wedi kalau guru, ya. Kemudian jika dengan konsekuensi, misal guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan toilet siswa, tapi itu bukan permintaan dari guru, tapi melalui kesepakatan. Besok makan nggak tiket ke perikut. Ya dipukul guru bersih toilet kan merasa pun dibersihin. Itu konsekuensi, itu melalui kesepakatan. Oh jadi begitu, dia berguru, kamu nggak terpaksa, tidak berguru. Oke, nah itu guru tegas dan siswa juga menghormati peraturan. Kemudian di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi Pak, Bu, misal ini kan kasusnya siswa tidak melaksanakan piket kelas, dipanggil siswa. Nanti ditanya, kalian tahu nggak kenapa kalian dipanggil Bu Guru ke sini? Ya, misal ada karena laka obat-obat, otomatis Bu Guru. Masih Bu Guru. Jangan langsung bilang piket sih, jangan seperti itu, ya. Tapi ditanya dulu, kemudian tanya lagi, memancing supaya mereka tuh tahu kesalahannya sendiri, ya, tahu kesalahannya sendiri, jangan langsung dituding kesalahannya, jangan. Misalnya belum paham, ini hari apa? Hari Kamis Bu Guru. Piket nggak kalian? Iya Bu Guru, piket. Tapi lupa Bu Guru. Oh lupa ya. Kenapa bisa lupa? Dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam alasan, kita terima alasan tersebut. Jangan bilangnya, jangan cari-cari alasan. Itu seperti eksis ya. Jangan kebanyakan alasan kamu. Sudah tahu piket, bangunnya siang. Justru itu guru gue. Karena guru sekarang beda dengan guru zaman dulu. Kalau guru zaman dulu kan bawaannya kitek ya. Dulu saya gurunya ini ya, pakainya cincin di rumah sih. Terus betul kayak gitu. Itu zaman dulu biasa dan malah guru dihormati dulu ya. Kalau sekarang ada guru kayak gitu, nggak cuma muridnya yang protes, orang tuanya juga tidak mau terima dan akhirnya ada sampai jalur hukum lah, inilah itulah. Oke, kembali. Si siswa itu dicari letak kesalahannya di mana, ya. Sampai pada bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Pripun nanti berarti kalau supaya tidak terlambat lagi. Oh iya Bu Guru, berarti nanti saya tidurnya tidak kemalaman, biar bisa bangun pagi, mungkin seperti itu, oke? Nah di situ guru itu terbuka dengan siswanya. Guru tidak menyalahkan siswa, tahu kelemahan siswa di mana, dan siswa juga menghormati dirinya dan orang lain. Next. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu tadi penghukum, yang seperti tadi.
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di foto orang kelas kan orang di guru sudah kan rame. Kok bu gurunya ditukari dari buku kepala sekolah pripun? Itu pembuat rasa bersalah. Kamu sayang nggak sih sama bu guru? Nah itu tuh kata-kata pembuat rasa bersalah. Ya, siswa itu akhirnya jadi ya guru. Gitu. Yang ketiga itu kita bertindak sebagai teman, ya, sebagai teman. Takut ini sebagai teman seperti apa ya itu. Terus yang keempat jadi pemantau. Kadang kita juga berada di posisi cukup memantau saja, yang memantau dari jauh ya Pak Agung, apa dari dekat waduh dekat. Yang kelima adalah menjadi manajer. Oke, next. Ini yang tadi ya. Posisi pertama, 5 posisi kontrol. Saya takut ini. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada contoh. Patuhi peraturan kelas, lalu berdiri di depan kelas. Itu berarti contoh apa? Apa Bu? Iya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Terus, ayolah berusaha, kamu pasti bisa buat bu guru bangga. Ya, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tapi kamu pasti bisa. Itu berarti jadi kalau yang kedua itu yang membuat rasa bersalah tuh yang ini nih. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, disuruh jangan rame. Nah itu membuat rasa bersalah. Kemudian yang tadi adalah sebagai teman, Terus pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan, terus kesalahannya apa konsekuensinya dari peraturan yang kamu langgar? Ya, itu contoh kalimat pemantau. Kalau manajer takut secara detail kesalahanmu apa, terus harus bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut, seperti itu. Next. Nah, ini sudah ada yang bikin keyakinan kelas? Bu Etik? Nanti coba bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas yang dibuat oleh anggota di kelas tersebut. Misal di Bu Etik kelas 4 atau di saya kelas 5. Peraturan kelas itu dibikin oleh siswa tersebut. Contoh, misal Bu Guru kemarin yang jawab siapa ya? Yang paling pintar perempuan siapa ya? Mbak Ainun. Bu Guru saling menghormati. Bu Guru aja senang poyok-poyokan. Apa mani poyoki wong tua? Oh ya, boleh ditulis saling menghormati. Terus apa lagi? Ada lagi yang jawab menciptakan kelas selalu bersih. Oh ya, ditulis. Itu nanti ditulis diakumulasi, nanti dijadikan peraturan kelas. Ini boleh nih. Keyakinan kelas yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Ya. Misal contoh kok ternyata setelah sudah diberlakukan keyakinan kelas kok masih ada yang membuli, Nah, konsekuensinya apa ini kalau membuli? Nanti di situ dilihat konsekuensinya apa. Nah, konsekuensi tersebut ya kesepakatan kelas tersebut, ya harus datang tepat waktu. Berarti ya harus datang tepat waktu. Kalau tidak, nanti ada hukuman. Konsekuensinya apa? Disepakati bersama. Kalau pengen lihat di kelas 5 sudah ada buatan anak-anak sendiri langsung, bukan saya. Belum. Nah, dengan keyakinan kelas itu lebih abstrak ya dari peraturan. Terus karena dibuat oleh diri sendiri, dibuat bersama, dibuat bareng-bareng oleh guru ya, itu
egoisme ini seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Terus konteksnya pasti positif. Next. Nah, sudah selesai berarti. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oh, saya mau cerita tentang kafe ya. Lalu ya kafe. Kafe, akhirnya kafe saya panggil dan saya tanya, apa yang menjadi masalah kamu gitu. Ternyata teman-temannya orang belum aku belum nakal. Ya bisa nakal. Iya, orang podo dong. Ujung-ujung diguyoni, ujung-ujung diledek, kayak dipoyoki, kayak wadon. Wadonnya ujung-ujung sepatunya hilang. Bisa ngantos kayak wadon sih. Ayo kenapa? Jadi kata-kata itu bisa ngomong kayak wadon. Ini ya bu guru. Oh ya bu guru. Pakainya masih bahasa itu ya, masih bahasa. Akhirnya saya kasih masukan, Mas Kafi, berarti kamu itu harus lebih jadi laki-laki. Aja ini diri nangis, kok balik-balik wadul ya. Bu guru pun juga dulu kayak kok bebek pirang-pirang kok makan kayak ngaliwean bu guru, ya. Akhirnya sekarang kan sudah ada perubahan ya. Ya pokoknya saya juga ikut merasa senang meskipun belum secara maksimal ya, tapi sudah ada perubahan. Paling orang sedikit lebih nakal lah. Ada ini bisa mengimbangi teman-temannya. Apalagi kemarin pas AMBK aja sampai bilang sama temennya, orang tahu kok soalnya kiye seorang Afif bisa menceritakan tentang apa yang sudah dialami, kan itu top banget ya. Dia muncul rasa percaya dirinya. Nah itu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kadang sedikit-sedikit nggak apa-apa, nggak masalah, tapi kalau kalau bermanfaat untuk kebaikan bersama, ya begitu. Ada pertanyaan? Sekarang kan tidak harus tes, itu harusnya baca buku. Ini salah satu contoh, misalkan di kelas rendah ya, kelas 1 itu sedang diajari pelajaran matematika. Dan kebetulan di situ ada anak yang memang dia senang gambar, sehingga teman-temannya lagi pada menghitung, dia sendiri sibuk menggambar. Nah itu bagaimana solusinya? Menurut panjenengan sebagai guru penyelam yang sudah mendapatkan ilmu lebih daripada kita yang sekarang sudah menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi itu bukan hanya kasus di kelas rendah ya, kadang di kelas tinggi juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan tersebut? Di saya itu ada yang kembar siapa ya? Iya, tapi si Arfan apa si Arvin ya? Iya, nah itulah. Di saat kita lagi serius, dia lagi ngajak ngobrol temannya. Pasti dia itu ngajak ngobrol temannya. Oke. Terus bagaimana sikap saya? Ya, yang pertama pasti dilihat dulu ya, jangan langsung dihardik. Kita cari tahu apa sih kebutuhannya dia, ya. Apa sih yang dia suka dan kenapa dia seperti itu. Angel memang jadi guru kan memang kudu ngerti saijin-ijine bocah. Kita
bocah sing nurut, ki bocah sing pinter. Kalau kita potongannya bocah sing pinter, materi bakal cepet rampung, sing ora pinter ngederek-derek. Terus, oke. Jadi kita lakukan pendekatan dengan anak tersebut, ya, pendekatan dengan anak tersebut, cari tahu apa yang membuat dia seperti itu. Apakah pelajaran ibu guru ki kurang menarik menyampaikannya? Itu kan jadi masukan juga buat kita, ya. Oh mungkin ibu guru aku ngantuk, atau aku tidak suka matematika, atau aku lebih suka menggambar. Nah, kalau misal jawabannya bu guru aku ngantuk, berarti kita memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang membuat murid tertarik. Kemudian jika misal saya tidak suka berhitung bu guru, matematika gak mumpet, maka dari itu kita orang itu bebas menjumpai itu apa berarti dituntut kreativitas guru, ya. Mungkin mengajak siswa berhitung menggunakan sebuah nyanyian, atau mungkin karena kelas rendah suka menggambar, yuk bikin duanya seperti ini kayak gitu, dibikin gambar, dibikin warna-warni, rainbow, pelangi, atau seperti itu. Jadi melakukan pendekatan terlebih dahulu itu mengarah. Tapi tetap ditekankan pada pelajaran matematikanya. Oke. Nah, ada masukan Bu? Boleh. Maju. Saya akan sedikit menambahkan. Saya pernah berapa itu? Saya ini kadang-kadang ya. Saya di sini dapat undangan dari Bu Iken sebagai CGP angkatan 4, jadi membantu. Nah, dari pertanyaan Bu Ronita tadi, itu kan ada satu anak yang tidak suka salah satu mata pelajaran itu ya, bukan seperti itu. Nah, di pembelajaran guru penggerak ini, itu nanti di modul 2 ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin ini Mbak Iken karena belum sampai ke materi itu, jadi di sini saya akan sedikit menambahkan. Jadi pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan kebutuhan siswa. Kita pasti bukan cuma di kelas ya, anak-anak kita juga pasti akan memiliki bakat dan minat yang berbeda. Kita sebagai orang tua juga tidak boleh yang namanya memaksakan anak kamu harus kuliah di jurusan ini misalkan, sedangkan anak tersebut tidak berminat, tidak punya bakat. Nah, begitu juga pada pembelajaran diferensiasi ini. Awalnya kita petakan dulu kebutuhan anak dalam satu kelas. Caranya bagaimana? Kita buat angket, kemudian kita bagikan ke anak atau orang tua. Misalkan kelas 1 kan anak-anak belum bisa ya. Nah, kita tanyakan sama orang tua terlebih dahulu. Kebutuhan anaknya itu punya kebiasaan apa, punya hobi apa. Nah, di situ kita bisa menyalurkannya. Nah, terus kita menghubungkannya dengan pelajaran matematika bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan media gambar. Nah, kan anak tersebut suka gambar. Kita dengan media gambar, misalkan tambah-tambahan. Nah, kalau anak yang tidak suka menggambar, anak yang suka bercerita, kita kasih soal cerita. Kalau anaknya suka menggambar, kita kasih soal yang ada gambar-gambar. Akhirnya anak tersebut pasti akan tertarik. Jadi tetap diarahkan sesuai dengan materi pelajaran. Iya. Jadi kita tidak keluar dari matematika, tapi untuk menyalurkan bakatnya agar anak tersebut itu tidak membenci matematika, kita hubungkan dengan hobinya, dengan kesukaannya. Nah, itu nanti pada modul 2 di pembelajaran penggerak itu nanti ada. Dan insya Allah baiknya juga akan menularkan ilmunya seperti ini kan baru modul 1. Ini karena
gambar. Yang lain ada yang loncat-loncatan, ya, senang pulang. Katanya guru tidak boleh memaksakan harus di ini, tapi yang senang loncat-loncatan nanti diarahkan apa untuk olahraga yang senang gambar. Padahal kalau dia sedang sendiri, walaupun itu tetap diarahkan pada pelajaran matematika, tapi dengan media apa yang dia suka kan? Iya, betul. Dengan media yang berbeda-beda sesuai kebutuhan Ya, anak. seperti itu berarti kita ada masuk akal. Nah, saya kan mendengar cerita itu, sih nanti pembelajarannya bagaimana? Yang Jelalatan gitu. iya, yang jelalatan di olahraganya tiba olahraga, si gambar di olahraga. Nanti fokusnya pada apa? Kita kan berpikiran seperti itu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Mbak Dewi, seperti tadi menggunakan dengan media gambar, tapi tetap diarahkan pada yang kotak-kotakan, yang dia suruh kotak-kotakan, Ya. berarti ada berapa? Iya, seperti itu. Iya, Iya. dengan media yang lain. Betul. Nah, kalau seperti itu berarti kita juga Jadi sama-sama. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih sekali. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Lili, bahwasannya kita itu tetap melihat kebutuhan murid karena sesuai dengan KHD ya. Nomornya yang sesuai dengan KHD itu kontrak alam dan kontrak zamannya siswa. Yang kadang kan Anak bahagia. iya. Anak itu bahagia. Pokoknya intinya kita memberikan pembelajaran, anak itu bahagia, anak tidak merasa terbebani apapun, ya. Oke. Potongan pelajaran sing akeh matematika jare pipit carane beberane asal senang lah pokoknya. Asal anak-anak bahagia. Betul Bu, pusing Bu, tapi akan menjadi menyenangkan jika kita sudah tahu ilmunya. Makanya saya sangat beruntung sekali bisa menjadi bagian dari guru penggerak. Sing derek guru penggerak, monggo derek supaya itu bekal buat kita dan itu juga membuka wawasan kita. Bahwasannya jadi guru kita tidak hanya mentransfer ilmu, tapi lebih membentuk karakter, ya. Bocah iya, tapi karakternya juga apik, ya. Akan sangat melasih nek bocah pinter tapi tidak mempunyai karakter yang baik. Terus sikap kita, cara mengajar kita itu di pikiran anak itu bakalan anak terus sampai mereka dewasa. Contoh, dulu saya pertama jadi guru. Saya itu, saya masih muda sekali. Saya masih muda sekali, jadi masih egonya masih besar ya. Kalau misal masuk kelas kok ramai atau kelas masih kotor, saya itu marah. Bu guru nggak mau ngajar kalau kayak gini, kelas masih berantakan seperti ini dipandang mata nggak sedap ini. Kita belajar nggak akan masuk. Saya marah, saya keluar. Bu guru nggak mau ngajar. Dan sekarang murid saya jadi guru mempraktekkan itu. Asli itu menurut saya juga kaget. Ya Allah, itu ngajar anak saya. Itu pak gurunya tidak mau ngajar. Gara-gara ini ada yang nggak pakai baju olahraga. Pak gurunya siapa? Ini. Ya Allah, murid ibu guru. Ya, makanya kita juga mengajar siswa itu harus hati-hati. Itu yang tertanam dalam otak bawah sadar mereka. Menurutnya mengajar itu seperti ini. Dulu saya diajarkan guru itu seperti ini. Jadi ya harus seperti ini biar nurut seperti itu. Oke. Monggo kalau seumpamanya penasaran ikutlah guru penggerak bebek ya. Insya Allah membuka wawasan kita. Saya juga masih belajar, saya belum bisa. Saya masih penasaran untuk terus menggali di
apa di guru penggerak ini. Ada pertanyaan kembali? Bu Lina? Jangan agama ya. Gimana? Boleh. Tadi di awal dijelaskan tentang hukuman, kemudian restitusi, terus apa lagi bu? Hukum enggak? Konsekuensi. Nah, menurut ibu calon ibu kita, mana yang lebih baik pendapat pada dari ketiga itu? Baik, kasih tepuk tangan dulu dengan orang pada kamu. Ya. Beliau bertanya, mana yang lebih baik, hukuman, konsekuensi atau restitusi? Mana yang lebih baik? Restitusi. Apa? Restitusi, ya. Karena oh ya, ini ada tayangan video. Saya juga ada, cuma saya lupa naruhnya di mana. Saya udah praktek restitusi itu yang waktu piket 5 anak saya panggil, cuma lupa naruhnya di bagian mana. Di YouTube. Ini contohnya ya Pak Agung ya. Ini contoh dari guru penggerak angkatan 4 Bulaiwi Jawa Timur. Jadi dengan restitusi itu siswa itu menyadari kesalahannya. Mari kita lihat bersama-sama. Praktik segitiga restitusi. Ini ada murid yang suka menjadi teman. Juga. Oh kan jahil sekali loh. Hah? Sengaja. Iya, nanti ditanya kenapa. Karena anaknya nangis, ditanya kenapa. Jawabnya nangis. Ayo ya. Iya, dibayar berapa itu? Ya, ini yang selesai ini dulu. Saya masih di situ ya, Bunda? Masih, saya masih di situ. Nah, ini ditanya dulu anaknya yang nangis itu ya, kenapa? Ya, tuh ibu kakinya sakit. Iya, Nanda sama Devan, Bu. Nah, Nanda sama Devannya ditanya. Ditanya kenapa kamu melakukan itu. Jadi jangan langsung dimarahin, tapi ditanya dulu. Oh, ternyata bercanda. Kemudian kita ingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat.
Ya sesuai dengan keyakinan kelas tidak atau tidak, si anak tahu bahwasanya itu tidak benar, karena tidak menjaga kerukunan antar teman, tidak saling menyayangi. Nah, si siswa ditanya apa yang akan dilakukan setelah ini. Anak menjawab akan meminta maaf. Nah, dari anak itu akhirnya tahu tentang kesalahan dirinya dan tahu apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, kalau biasa bocah kayak tadi yang center loh Bu Asri, maksudnya nggak baik. Ada kasus lagi, murid yang tidak mau menulis. Ini menulis tegak bersambung, biasanya anak-anak kan males ya. Diusahakan setiap kita mengajar diselingi dengan ice breaking ya, biar anak-anak itu tidak ngantuk dan tetap fokus. Ice breaking apa sih? Jadi kalau nanya itu jangan di depan teman-temannya, tapi diajak kemana, biar mau terbuka dan tidak malu. Nah, ternyata anak punya masalah, nggak bisa menulis huruf tegak bersambung. Iya, kan akhirnya dengan restitusi si guru tahu masalahnya apa. Bukan karena dia malas, bukan karena tidak bawa pensil, tapi karena memang dia tidak bisa. Baik, selesai Mbak, sudah cukup. Jadi Pak Agung, restitusi itu untuk yang pertama itu untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Siswa itu tahu apa kesalahan dirinya. Kemudian memperdalam keyakinan kelas. Ya, yang apa yang diyakini. Begitu Pak Agung. Paham ya Pak? Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Agung. Saya rasa cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tergerak. Bergerak. Oke, ulangi. Sang guru penggerak. Tergerak.